So, di dunia kripto barusan terjadi rug pull yang lumayan signifikan. Dari 6,1 miliar, 90% kena wipe out dalam 1 jam. Sampai orang-orang netizen sebutinnya itu kayak Terra Luna 2.0 atau Terra Luna versi siklus kali ini di 2025. Nama koinnya Mantra. Kok mirip ya? Mantra-mantra mantap. Bercanda, right? Simbolnya OM, Tapi dia turun dalam waktu kayak 1 jam, wipe out 90%. Sampai orang-orang ada yang sampai rugi 1,8 juta. Aku nggak sempet screenshot, jadi mungkin nggak di-share ya. Tapi di Twitter ada yang taruh semua dananya mereka di satu koin ini, terus kena wipe out 1,6 juta dolar, so 25 M atau berapa gitu, hanya dalam waktu berapa jam, sejam 2 jam. Nah, dari sisi kitanya nggak begitu kaget gitu loh, karena ya seperti yang udah aku kasih tahu di social media dan di komunitas, tanya udah out dari hampir semua alts itu sejak akhir Januari, right? Dan kalau udah tahu ini koreksi besar selalu ada, setiap siklus ada kok. Kali ini Mantra, siklus kemarin Terra Luna, right? Yang hanya dalam waktu 1-2 jam atau 2 hari kalau nggak salah, 99% drop, right? Siklus-siklus sebelumnya lagi banyak banget proyek. So aku udah 3 siklus di kripto secara aktif, 3 atau 4 ya, 2017. So udah 3 siklus dalam kripto, every cyclus ada Terra Luna, Mantra, versi-versinya, right? Di sini kamu harus menyadari bahwa at least di dunia kripto cuma ada beberapa koin yang bisa dikatakan kayak great institutional grade coins atau koin yang pantas dimasukin duit sampai tingkat negara, tingkat institusi. Kebetulan udah dibocorin sama Donald Trump semua. Bitcoin, Ethereum, Solana. Kalau Donald Trump, dia juga masuk Cardano, Ripple. Itu versinya Donald Trump. Tapi maksudnya adalah, hanya ada beberapa koin yang masuk dana besar pun nggak collapse besok, nggak kena rug pull. Sisa koin itu sebenarnya cuma kesempatan buat cepat gandakan Bitcoin kamu. Uang yang harusnya masuk Bitcoin malah bisa dapat 2 kali lipat return di koin-koin yang receh-receh. Tapi harus tahu resikonya, karena bisa jadi kena kayak Mantra gitu loh. So it's small bet gitu loh, 1% di sini, 1% di situ, 1% di sana, right? Kalau sesuai arah, 1% jadi 2-3% dalam waktu sangat cepat. Tuker balik ke Bitcoin. Berarti duit yang harusnya cuma dapat sekian Bitcoin malah jadi lebih banyak Bitcoin. So itu pola perspektifnya. Apalagi sejak Januari ternyata old season kita sadar nggak jadi, right? Dari situ jadi okay, so altcoin sudah decoupling sama Bitcoin. Sudah gak ada fase yang mana every altcoins naik barengan seperti siklus-siklus sebelumnya. Di sini harus jauh lebih selektif, jauh treating altcoins itu seperti kayak cuma alat buat cepet gandain apa yang sudah ada. Tapi kalau salah ya bersedia untuk loss gitu loh. Mesti mayoritas dana harus yang institutional grade, terutama Bitcoin. Nah, kalau kamu komparasi, pertimbangkan chartnya, let's say Ethereum lawan Bitcoin, Cardano lawan Bitcoin, Solana lawan Bitcoin, Ripple lawan Bitcoin, any asset, at least dari data saya, dari top 5 market cap coins, cuma Solana yang outperform Bitcoin 2 siklus terakhir ini berturut-turut. Ethereum secara tradisional outperform Bitcoin setiap siklus, kali ini enggak. Atau belum, right? But the point is this, mesti Bitcoin yang standar emas, dan itu terbukti di siklus kali ini. So, kalau mau cuan lebih besar, actually jalur yang lebih aman, lebih terbukti, resiko lebih terukur, justru untuk timing Bitcoinnya sendiri. Mau turun, sell, short sell, cuanin di bawah, beli balik. Mau naik, beli dan long position dari bawah, cuanin saat dia naik, right? That's your best bet, actually. Bet yang terbaik saat sekarang. Ini aku omong fokusnya di kripto sementara ini, right? Nah, ini memang beda sama masa-masa lalu. Di siklus yang sebelumnya, mau masuk ke altcoins, safe bet juga. Di siklus sebelumnya lagi, masuk ke altcoins, asal di fase yang tepat, it's a good bet. Bet yang bagus. But di 2025, terbukti it's different. Gitu. Sekarang, dan ada alasan kenapa by the way. Karena yang gerakin pasar supaya Bitcoin bisa naik 5 kali lipat, 10 kali lipat, yang ada dana segitu gede cuma institusi, cuma pemerintah. Retail sudah gak ada duitnya untuk gerakin segitu banyak, right? So, kalau institusi yang masuk, institusi cuma favoritism ke aset-aset yang pantas buat institusi. Karena institusi nggak bisa ambil keputusan secepat kita. Ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya, by the way. Tapi institusi itu kalau ambil keputusan harus ada kesepakatan semua pemegang saham atau 50% lebih dari pemegang saham. Ada decision proses yang pelan dan harus banyak orang setuju. Nggak cuma 1-2 orang. Jadi nggak seperti kita yang aku rasa mau beli hari ini tinggal pencet tombol buy sell, right? Nggak seperti gitu. Ada decision making proses lama dan mereka risk adverse. Risk adverse itu artinya mereka itu hindari resiko. Yang artinya koin-koin micin bukan sesuatu hal yang mereka pertimbangkan. That's why ada decoupling. Okay? Karena sudah paham itu,
right? Sekarang sampai Bitcoin menuju ke $1 juta, ya prosesnya butuh bertahun-tahun, tapi di tengah perjalanan ke $1 juta per Bitcoin, ada banyak kesempatan cuan di tengah-tengahnya. Karena gerakannya itu bukan garis lurus. Ada upswing, downswing, upswing, downswing. Ada uptrend, downtrend, ada correction di tengah swing. Semua itu bisa dicuanin. Tinggal edukasi diri gimana caranya. Tinggal punya informasi yang langkah yang nggak semua orang pegang supaya you bisa cuanin sebelum orang lain tahu. Nah, of course, itu yang kita berusaha memberikan ke member-member yang udah di komunitas kita. Tapi apapun jalur yang kamu pakai, itu yang harus kamu pertimbangkan dan mulai pikir gimana caranya. Oke? Karena itu yang bisa bikin kamu bisa ahead. Karena gini, kalau kamu cuma pegang Bitcoin dan hodl dan simpen, sebenarnya kamu gak outperform orang lain. You cuma punya 10 juta, masukin ke Bitcoin, you rasa mau jadi kaya. Di saatnya Bitcoin naik 2x misalkan, guess what? Orang yang pegang 10M, 10 jutamu jadi 20 juta. Orang yang pegang 10M udah jadi 20M. Mereka menghasilkan 10M lebih banyak, kamu cuma dapat 10 juta. Paham ya? Kenaikannya sama, tapi nominalnya beda. So, buat kamu bisa dari uang kecil catch up ke yang besar, ya bisa income, bisa bisnis. Tapi harus ngerti, cuanin gerakan tengah itu. Kalau nggak ada harapan untuk catch up dan melampaui hasil orang-orang yang duitnya udah duluan lebih gede dari kamu. Oke? Point of the story apa? Yang pertama, jangan tergiur all in ke koin-koin kayak Simentra yang barusan rug pull. So, kita ngomong altcoins. Boleh nggak resiko uang kecil ke altcoins? 1% di sini, 1% di situ. Resiko terukur. Kalau salah, resikonya udah tahu berapa resikonya. Kalau cuan, tahu berapa besar cuannya. Itu, it's a calculated trade. Itu mesti bisa, right? But mayoritas konsentrasi fokus kamu itu justru di Bitcoinnya sendiri. That's your best bet untuk 5-10 tahun ke depan. Menuju Bitcoin ke $1 juta. Tinggal nambah informasinya biar bisa cuanin gerakan tengah-tengah itu. Oke, clear ya? Dan kalau kamu ada hal-hal lain yang mau dibahas, tinggal ditaruh di comment section. Sementara situ dulu, sukses selalu. And kalau kamu sudah join komunitas kita, salam cuan. Bye.